Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tentang cerpen yang berjudul Kucing. Kelompok 2 kami yang beranggota 1. Ibrahim Fervanto Fanani, absen 19. 2. Cangit Dedi Setiadi, absen 10. 3. Rafli Dewanta Utulua, absen 27. 4. Daniel Ahmad Atama, absen 11. 5. Muhammad Devrat Reka Abdulum, absen 21. Next, Bra. Unsur ekstrinsik cerpen Kucing. A. Biografi pengarang. Putu Wijaya yang kita kenal sebagai sastrawan mempunyai nama yang cukup panjang, yaitu I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Dari namanya itu dapat diketahui bahwa ia berasal dari Bali. Putu memang dilahirkan dari Puri Anom, Tabanan, Bali pada tanggal 11 April tahun 1944. Pada masa remaja, ia sudah menunjukkan kegemarannya pada dunia sastra. Saat masih duduk di sekolah menengah pertama di Bali, ia mulai menulis cerita pendek dan beberapa di antaranya dimuat di Harian Suluh Indonesia, Bali. Ketika duduk di sekolah menengah atas, ia memperluas wawasannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan sandiwara. Setelah selesai sekolah menengah atas, ia melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta, Kota Seni dan Budaya. Di Yogyakarta, selain kuliah di Fakultas Hukum UGM, ia juga mempelajari seni lukis di Akademi Seni Rupa Indonesia, ASR, drama di Akademi Seni Drama dan Film, ASDRAFI, dan meningkatkan kegiatannya bersastra. Dari Fakultas Hukum UGM, ia meraih gelar sarjana hukum tahun 1969. Dari ASDRAFI, ia gagal dalam penulisan skripsi, dan dari kegiatan berkesenian, ia mendapatkan identitasnya sebagai seniman. Setelah kira-kira 7 tahun tinggal di Yogyakarta, Putu pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia bergabung dengan teater kecil dan teater populer. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai redaktur majalah Express. Setelah majalah itu mati, ia menjadi redaktur majalah Tempo tahun 1971 sampai 1979. Bersama rekan-rekannya di majalah Tempo, Putu mendirikan teater mandiri pada tahun 1974. Pada saat masih bekerja di majalah Tempo, ia mendapat beasiswa belajar drama di Jepang tahun 1973 selama 1 tahun. Namun, karena tidak kerasan dengan lingkungannya, ia belajar hanya 10 bulan. Setelah itu, ia kembali aktif di majalah Tempo. Pada tahun 1975, ia mengikuti International Writing Program di Iowa, Amerika Serikat. Setelah itu, ia juga pernah menjadi redaktur majalah Zaman tahun 1979 sampai tahun 1985. Ia juga mempunyai pengalaman bermain drama di luar negeri, antara lain dalam Festival Teater Sedunia di Nancy, Prancis tahun 1974, dan dalam Festival Horizonte 3 di Berlin Barat, Jerman tahun 1985. Ia juga membawa teater mandiri berkeliling Amerika dalam pementasan drama Yeldan berpentas di Jepang tahun 2001. Di samping itu, ia juga pernah mengajar di Amerika Serikat tahun 1985 sampai tahun 1988. Di samping itu, Putu juga menjadi sutradara film di sinetron, serta menulis skenario sinetron. Film yang disutradarainya ialah film Cas Cis Cus, Zigzag, dan Plong. Sinetron yang disutradarainya ialah Dukun Palsu, Pas, Nun, Warteg, dan Jari-Jari. Skenario yang ditulisnya ialah Perawan Desa, Kembang Kertas, serta Ramadan dan Ramona. Ketiga skenario itu memenangkan Piala Citra. Selama bermukim di Yogyakarta, kegiatan sastranya lebih terfokus pada teater. Ia pernah tampil bersama Bengkel Teater pimpinan W.S. Rendra dalam beberapa pementasan, antara lain dalam pementasan Bebop tahun 1968 dan Menunggu Godot tahun 1969. Ia juga pernah tampil bersama kelompok Sanggar Bambu. Selain itu, ia juga telah berani tampil dalam karyanya sendiri yang berjudul Lautan Bernyanyi pada tahun 1969. Ia adalah penulis naskah sekaligus sutradara pementasan itu. Naskah dramanya itu menjadi pemenang ketiga sayembara penulisan lakon
yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Teater Nasional Indonesia. Karena kegiatan sastranya lebih menonjol pada bidang teater, Putu Wijaya pun lebih dikenal sebagai dramawan. Sebenarnya, selain berteater, ia juga menulis cerpen dan novel dalam jumlah yang cukup banyak. Di samping menulis esai tentang sastra, sejumlah karyanya baik drama, cerpen maupun novel telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Jepang, Arab, dan Thailand. Gaya Putu menulis novel tidak berbeda jauh dengan gayanya menulis drama. Seperti dalam karya dramanya, dalam novelnya pun ia cenderung mempergunakan gaya objektif dalam pusat pengisahan dan gaya stream of consciousness dalam pengungkapannya. Terhadap karya-karya Putu itu, Rahmat Joko Pradopo dalam memahami drama Putu Wijaya Aduh 1985 memberi komentar bahwa Putu berani mengungkapkan kenyataan hidup karena dorongan naluri yang terpendam dalam bawah sadar. Lebih-lebih libido seksual yang ada dalam daerah kegelapan. Next. B. Moral. Nilai moral yang terdapat pada penggalan cerita di atas adalah nilai moral yang jelek, yaitu seorang laki-laki yang keras kepala dan kasar. Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut. Darah saya langsung mendidih. Bang, kucing itu terkejut. Sambil melotot, dia ceplok ikan itu untuk dibawa kabur. Tangan saya menyambar buku, lalu menembak tepat mengenai badannya. Hewan itu terjungkal, lalu dari keluar. Ikan reca-reca saya terkapar berserakan di lantai. Tak penting lagi, saya harus hajar maling itu. Saya sabet sapu dan memburu keluar. Kucing itu ternyata masih duduk di depan pintu menjilat-jilat kakinya seperti menunggu kesempatan masuk. Saya geram dan memukul. Kena lalu saya tendang dia ke halaman. Waktu mau diajar lagi, piaraan tetangga itu ngibrit lari menyeberang jalan menuju ke rumah tuannya. Marah, saya masih meluap. Paragraf ke-18. Manusia dan binatang sama saja, teriak saya dalam hati. Lalu Pak kejar Pak RT ke rumahnya. Saya ulurkan kultansi itu ke mukanya supaya mendarat dengan baik. Bukan jumlah yang tertera di sana yang membuat saya mabuk, tetapi makna hakikatnya. Dan tanpa bicara sepatah kata pun saya sobek kulit kwitansi itu di depan matanya. Perlahan, potongan-potongan kecil. Next. C. Nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat pada penggalan cerita di atas adalah saling tolong-menolong untuk tetap mempererat tali silaturahmi tetangga. Hal ini bisa dilihat dari kutipan berikut. Baiklah, kata Pak RT kemudian, demi menjaga ketentraman kita bersama dan agar tidak merusak kekhusyuan bulan Ramadan, saya carikan jalan tengahnya. Begini, biarlah ongkos perawatan kucing itu saya yang menanggung, tapi izinkan saya untuk mengatakan kepada Pak Miguel semua itu dari Bapak. Jadi hubungan keluarga Pak Miguel dan keluarga Bapak Ibu di sini tetap terpelihara. Bagaimana kalau begitu? Paragraf ke-22. Unsur intrinsik cerpen kucing. A. Tema keegoisan. Bukti dari tema keegoisan itu sebagai berikut. Pagi-pagi ada kejutan lagi. Pak RT kunjungan ngajak ngomong serius. Saya kira pada bulan Ramadan ini kita semua harus bisa menahan diri, Pak. Katanya masuk Pak Haji. Dan sebagainya. Next. Nah, berikut ini beberapa dialog yang menceritakan tentang tema keegoisan. Next. B. Latar belakang setting. Atau setting. 1. Toko buku. Saya jadi pusing 7 keliling. Lalu saya melecer ke segala penjuru kota membunuh waktu. Menunggu saat berbuka, saya memasuki toko-toko buku. Mencari yang tak ada. Paragraf 4. Jalan raya. Menggendong seambrek belanjaan yang mungkin tidak akan pernah saya baca itu. Saya seberangi Jakarta. Lalu lintas sudah makin brengsek. Janji untuk menurunkan rasa nyaman bagi pejalan kaki, ternyata omong kosong semua. Motor berseliweran siap membunuh pejalan kaki yang meleng.
dan mobil-mobil seakan akan begitu meremehkan harga manusia. Paragraf 5. Rumah. Tapi saya masih bisa tepat sampai di depan rumah. Ketika suara azan maghrib terdengar, cepat saya rogoh kunci dari saku dan buru-buru masuk ke rumah. Paragraf 6. Next, Daniel. Tolong Mas Di mute, Daniel, bro. Di mute iku. mic-nya. Oke. Next. Latar suasana menegangkan. Bukti dari latar suasana menegangkan adalah darah saya langsung mendidih. Nah, itu. Bangsat, kucing itu terkejut. Nah, itu contohnya. Itu ada di paragraf 18. Terus latar dan waktu yang ada di sore hari. Contohnya, buktinya adalah tapi saya masih bisa tepat sampai di depan rumah ketika suara azan maghrib. Lah itu, suara azan maghrib ada di paragraf 6. Kalau yang pagi hari, pagi-pagi ada kejutan lagi. Lah itu, buktinya dari paragraf 20. Next. Alur maju. Bukti. Pada cerpen kucing, karya Putu Wijaya tersebut, alur yang digunakan adalah alur maju. Dapat dibuktikan dari ceritanya yang bertahap dari awal, yaitu ketika si tokoh aku jengkel terhadap kucing sampai ia memukul kucing, dan pada akhir cerita kucing tersebut mati. B. Pada tokohnya ada aku, Pak RT, istri, Dede, kucing, sama Pak Misel. Lanjutnya yang E, penokohan. Penokohan ada aku yang sikapnya pemarah, egois, keras kepala, dan bertanggung jawab. Dan sikap Pak RT, baik hati dan bijaksana. Sikap istri, baik hati, patuh terhadap suami, namun keras kepala. Sikap Dede, lugu, penurut pada orang tua. Sikap kucing, suka mencuri ikan, layaknya kucing pada umumnya, pasti. Sikap Pak Misel, penyayang kucing dan egois. Lanjut. Yang terakhir ada gaya bahasa sama amanat, yaitu yang pertama personifikasi. Contohnya pada itu teks yang kalimatnya dan mobil-mobil seakan akan begitu meremehkan harga manusia. Itu pada paragraf 5. Yang kedua, motor berselewaran siap membunuh penjalan kaki yang meleng, pada paragraf 5 juga. Dan ada juga alegori yang kalimatnya tapi dasar kepala batu, itu pada paragraf 2. Yang terakhir amanat. Janganlah egois. Sesuatu yang dianggap baik menurut diri sendiri belum tentu baik menurut orang. Hendaklah dapat bersifat arif dalam menyikapi segala persoalan supaya dapat menumbuhkan rasa simpati pada orang lain. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menimbulkan masalah. Sekian dilanjutkan sama Rafli. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, apabila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.